akan membahas tentang soal-soal PTS matematika. Ya, di sini Ibu akan membahas soal nomor 31 sampai dengan 40. Yang pertama nomor 31. Jika Z sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 2 dan X kurang dari sama dengan 7, serta X adalah bilangan cacah. Himpunan-himpunan berikut ini yang merupakan himpunan bagian dari Z adalah, untuk menjawab soal nomor 31, anak-anak harus menyebutkan terlebih dahulu anggota-anggota dari Z. Ya, jadi Z itu sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa duanya tidak termasuk? Karena di situ syaratnya ditulis kurang dari 2. Ya, sehingga duanya tidak dimasuk, ya. Kemudian 7-nya termasuk. Kenapa? Karena di situ di syaratnya tertulis X kurang dari sama dengan 7. Ya, jadi anak-anak harus paham betul ya arti dari kurang dari dengan kurang dari sama dengan. Ya, jadi anak-anak harus tahu perbedaannya itu gimana. Karena Z sudah diketahui anggotanya yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Maka dapat diketahui jawaban yang benar itu adalah yang A, yaitu 3, 6, dan 7. Yang B itu tidak termasuk himpunan bagian dari Z. Kenapa? Karena B itu ada 2, sedangkan Z itu tidak memiliki anggota 2. Yang C, 6, 7, 8 bukan merupakan himpunan bagian dari Z, karena 8 tidak dimiliki oleh himpunan Z. Kemudian yang D, 8, 9, 10 bukan merupakan bagian dari Z, karena 8, 9, 10 tidak dimiliki oleh himpunan Z. Maka yang tepat jawabannya adalah yang A, 3, 6, 7. Lanjut nomor 32. Himpunan A adalah himpunan bilangan genap antara 20 dan 36. Dapat ditulis dari soal ini sudah jelas ya, jawabannya adalah A. A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 20 dan X kurang dari 36 serta X adalah bilangan genap. Lalu untuk soal nomor 33. Bentuk notasi himpunan dari A sama dengan 13, 15, 17, 19 adalah, ini juga sudah jelas ya anak-anak. Jawabannya itu yang D. A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 13 dan X kurang dari sama dengan 19 serta X adalah bilangan ganjil. Ya, kenapa di situ syaratnya kurang dari sama dengan? Karena pada anggotanya 13 dan 19 termasuk. Ya, jadi dalam menulis notasi syaratnya harus kurang dari sama dengan. Kenapa bilangan ganjil? Karena 15 itu bukan termasuk bilangan prima ya. Sehingga 13, 15, 17, dan 19 itu termasuk bilangan ganjil. Lanjut soal nomor 34. Perhatikan diagram Venn berikut. Daerah yang diarsir pada gambar di atas menunjukkan himpunan. Sudah jelas ya anak-anak, yang diarsir itu yang ada di kotaknya ya, di dalam himpunan semestanya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. A gabungan B komplement ya. Lalu soal nomor 35.
Perhatikan diagram Venn di bawah ini. Anggota himpunan A irisan B komplement adalah, ingat komplement itu apa sih? Komplement itu semua anggota yang bukan dirinya ya. Jadi maksudnya A komplement, semua anggota himpunan S yang tidak ada di A. Begitu ya. Jadi kalau anggota himpunan A irisan B komplement berarti semua anggota yang ada di S tetapi tidak ada di A irisan B. Ya, di situ dapat dilihat A irisan B-nya berapa? Ada 4 dan 5. Berarti A komplementnya adalah semua anggota himpunan S kecuali 4 dan 5. Berapa? Tinggal tulis. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jawaban yang tepat itu yang D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 36. Perhatikan diagram Venn berikut. Himpunan B berdasarkan diagram di atas adalah, sudah jelas terlihat ya pada diagram Venn bahwa himpunan B itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar itu yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 37. Diketahui NA sama dengan 15, NB sama dengan 18, dan NA gabungan B sama dengan 25. Maka NA irisan B adalah, untuk nomor 37 ini, cara menjawabnya, dulu Ibu pernah memberikan rumus bahwa NA gabungan B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Ya, sehingga kita tuliskan NA gabungan B-nya itu 25. Sama dengan NA-nya 15 ditambah NB-nya 18 dikurangi NA irisan B. Sehingga 25 sama dengan 33 dikurangi NA irisan B. Jadi NA irisan B sama dengan 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 38. Dari sekelompok remaja, terdapat 12 orang gemar melukis, 15 orang gemar menyanyi, 7 orang gemar keduanya. Banyak remaja dalam kelompok tersebut adalah, untuk menjawab soal nomor 38, anak-anak harus ingat rumus yang sudah pernah Ibu berikan ya. NA gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B. Ya, NA-nya 12 ditambah NB-nya 15 dikurangi NA irisan B 7. Jadi 12 ditambah 15 dikurangi 7. Hasilnya adalah 20 orang ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah B. Lanjut soal nomor 39. Dari 40 orang anak, ternyata 27 anak suka membaca majalah, 25 anak suka membaca koran, dan 4 anak tidak suka membaca keduanya. Banyak anak yang suka membaca majalah dan koran adalah, nah untuk menjawab soal nomor 39, ditulis diketahuinya dulu. NS-nya 40, NA-nya 27, NB-nya 25, dan NA gabungan B komplement sama dengan 4. Maka banyak anak yang menyukai membaca majalah dan koran. Ya, kita cari tahu dahulu. NS sama dengan NA gabungan B ditambah NA gabungan B komplement. Ya, NA-nya itu NA tambah NB dikurangi NA irisan B. Ya, jadi NS-nya 40 sama dengan 27 ditambah 25 dikurangi NA irisan B ditambah 4. 40 sama dengan 56 dikurangi NA irisan B. Maka NA irisan B itu sama dengan 56 dikurangi 40. Ya, jadi NA irisan B sama dengan 16. Maka jawaban yang tepat adalah
D, 16 orang. Kemudian soal terakhir, soal nomor 40. Dari 40 anak, ternyata 17 anak gemar matematika, 19 anak gemar biologi, dan 12 anak gemar yang lain. Banyak anak yang hanya gemar biologi adalah, caranya kita tulis terlebih dahulu ketahuinya, NS-nya 40, NA-nya 17, NJ-nya 19, dan NA gabungan B komplemennya 12. Ya, pertama-tama kita cari dulu banyak anak yang menyukai matematika dan biologi. Rumusnya sama seperti tadi ya, NS sama dengan NA gabungan B ditambah NA gabungan B komplemen. Ya, jadi NS sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NA gabungan B komplemen. Sehingga 40 sama dengan 17 ditambah 19 dikurangi NA irisan B ditambah 12. 40 sama dengan 48 dikurangi NA irisan B. NA irisan B sama dengan 8. Nah, kita sudah tahu bahwa anak yang menyukai matematika dan biologi sebanyak 8 orang. Ya, maka kita cari banyak anak yang hanya gemar biologi. Ya, jadi NB dikurangi NA irisan B. Jadi 19 dikurangi 8 sama dengan 11 orang. Maka banyak anak yang hanya gemar biologi adalah 11 orang. Ya, yaitu yang C. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih.